Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini. Kita mulai dari satu hal yang jarang orang sadari. Dunia ini tidak berjalan hanya karena kebenaran, tapi karena kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan bukan cuma jabatan, bukan cuma uang, dan bukan cuma posisi. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi keputusan tanpa harus memaksa secara langsung. Artinya, orang yang berkuasa tidak selalu terlihat paling kuat, tapi paling berpengaruh. Akar kekuasaan. Semua kekuasaan di dunia ini berasal dari 4 hal utama. 1. Kontrol sumber daya, uang, energi, makanan, teknologi. Siapa yang mengontrol ini punya kekuasaan. 2. Informasi. Orang yang menguasai informasi bisa mengendalikan persepsi, dan persepsi lebih kuat dari kenyataan. 3. Jaringan, koneksi. Kekuasaan jarang berdiri sendiri. Dia selalu ada di dalam jaringan. Semakin luas koneksi, semakin besar pengaruh. 4. Legitimasi. Ini yang bikin kekuasaan terlihat sah. Bisa dari hukum, jabatan, kepercayaan masyarakat. Tanpa legitimasi, kekuasaan mudah runtuh. Hukum dasar, kekuasaan. Sekarang masuk ke inti. Ini bukan teori ideal. Ini cara kerja nyata. 1. Kekuasaan tidak pernah kosong. Kalau satu orang kehilangan kekuasaan, akan selalu ada yang mengambil alih. Tidak ada ruang kosong. 2. Kekuasaan selalu dipertahankan. Orang yang punya kekuasaan akan melakukan apa saja untuk mempertahankannya, secara halus atau diam-diam. 3. Kekuasaan lebih banyak terjadi di balik layar. Yang terlihat di depan sering bukan pemain utama. Banyak keputusan besar terjadi di belakang layar. 4. Persepsi adalah senjata. Kalau orang percaya kamu kuat, kamu tidak perlu selalu membuktikannya. Kekuatan persepsi sering lebih penting dari kekuatan asli. 5. Kekuasaan menarik kekuasaan. Orang yang sudah punya kekuasaan lebih mudah mendapat kekuasaan tambahan karena orang lain tertarik mengikuti yang kuat. 6. Kekuasaan tanpa kontrol akan menyimpang. Tanpa pengawasan, kekuasaan cenderung disalahgunakan. Ini bukan soal orang baik atau jahat, tapi sifat dasar manusia. 7. Kekuasaan selalu punya lawan. Setiap kekuasaan akan melahirkan oposisi, karena tidak semua orang diuntungkan. Bentuk kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang pikir kekuasaan cuma di politik, padahal tidak. Dalam kehidupan pribadi, orang tua ke anak, atasan ke karyawan, influencer ke follower. Dalam ekonomi, perusahaan besar ke pasar, pemilik modal ke pekerja. Dalam dunia digital, algoritma ke pikiran manusia, platform ke konten yang kamu lihat. Kesalahan orang tentang kekuasaan. Banyak orang salah paham, mengira kekuasaan itu jahat, padahal kekuasaan itu netral. Yang menentukan adalah siapa yang pegang. Mengira tidak punya kekuasaan, padahal setiap orang punya. Sekecil apapun itu, mengabaikan permainan kekuasaan. Ini yang paling berbahaya, karena kamu bisa dikendalikan tanpa sadar. Cara memahami dan menghadapi kekuasaan. Ini bagian penting. 1. Sadari polanya. Lihat siapa yang mengontrol apa dan kenapa. 2. Jangan mudah terpengaruh persepsi. Tidak semua yang terlihat kuat
benar-benar kuat. 3. Bangun nilai diri. Skill, pengetahuan, dan relasi adalah bentuk kekuasaan juga. 4. Pilih posisi. Kamu tidak harus jadi penguasa, tapi kamu harus tahu kamu ada di posisi mana. Wawasan yang paling dalam. Dunia tidak selalu adil, tapi selalu punya pola. Dan kekuasaan adalah salah satu pola terbesar yang menggerakkan semuanya. Sebagai penutup video ini, masalahnya bukan apakah kamu suka atau tidak dengan kekuasaan. Masalahnya adalah apakah kamu sadar bahwa kamu hidup di dalamnya, karena pada akhirnya yang menentukan arah hidup kamu bukan hanya kerja keras, tapi juga seberapa kamu memahami permainan yang sedang berjalan.